I never thought I'd feel like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, semangat pagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Baik Tretan Klik Madura, roadshow tim Lensa sudah sampai di SD Kiples Al-Wahid. Luar biasa, kita disambut oleh seluruh siswa dan juga Dewan Guru, memperlihatkan pada Tretan Klik Madura banyak sekali potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikut Kecamatan Pamekasan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDK Al-Wahid. Kita akan melihat keseruan apa saja yang diberikan oleh anak-anak dari SDK Al-Wahid. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan Tretan Klik Madura, inilah dia semangat dari SDK Plus Al-Wahid. Salam Lensa! Salam SDK Plus Al-Wahid, mana suaramu? There's something in my eyes, I cannot see your lies. You think that I'm surprised, fall back into your trap. Send me your eyes. Don't you think it's time for something else? I asked for something more, you gave me so much less. I wonder why I stayed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini spesial sekali, saya berada di SDK Sekolah Dasar Quran Plus Al-Wahid yang berada di Kabupaten Pamekasan, ya Pak.
Dengan Ustadz siapa? Dengan Ustadz Sunario. Dengan Ustadz Sunario. Beliau ini merupakan kepala SDQ Al-Wahid ya. SDQ Al-Wahid. Oke, tadi kita luar biasa disambut dengan ekstrakurikulernya ya. Ekstrakurikuler, Drum band. kemudian ada Banjari juga. Masih terbilang dini ya, tapi sudah dini, iya. melanglang buana ini potensinya. Alhamdulillah. Daripada kita penasaran, kita akan eksplor potensi dan prestasi apa saja yang ada di skala Never ini. thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like this. Feel like this. I never thought I'd feel like this. Ini apa Ustaz? Menarik sekali ada Yang ini ada tempat bekal makan siang ya. karena anak-anak ini pulangnya sampai jam setengah 2. Oh, Jadi iya, setiap iya. zuhur itu setelah zuhur selesai baru ada suguhan untuk makan siang siswa. Oke, berarti apa bekal ditaruh sini atau wali muridnya yang ngirim? Yang ngirim adalah wali muridnya. Oke, iya, menarik sekali. Jadi gizinya terjamin ya, makan Iya, siang alhamdulillah. terjamin, sarapan juga terjamin di rumah masing-masing tentu ya. Betul, Ini betul. halaman yang Digunakan untuk kegiatan olahraga, pokoknya yang ada hubungannya dengan ekstrakurikuler di halaman termasuk sekolah. pramuka Oke. juga di sini. Oh, ini gabungan ya Ustaz ya? Gabungan Apa di bawah sama naungan yayasan? di bawah naungan yayasan ada RA-nya dan juga SDQ plus Al-Wahid. Oke, jadi selain ada RA, juga ada SDQ Tretan. Iya, ada SDQ plus Al-Wahid. Kita ke Ruang perpustakaan. ya, pusat literasi siswa di Iya, pusat perpustakaan literasi Al-Wahid. siswa yang ada di perpustakaan. Oke, reading area. Silent please. Feel like. Jadi ini Tretan merupakan pusat literasi di Sekolah Dasar Quran plus Al-Wahid. Plus Al-Wahid, iya, Iya, betul, Mbak. iya. Ini bagaimana minat baca anak-anak luar biasa, semangat Ustaz? Luar biasa karena setiap pagi memang kegiatan anak-anak itu langsung ke perpustakaan. perpustakaan. Ketika Oh, istirahat oke. langsung bludak ke perpustakaan. Jadi makanya kami memprogramkan agar tidak membludak kayak gini. Dan masalahnya setiap kelas kita Ada bagian harus jadwalnya. ada jadwalnya. Oke. Gitu. Ini banyak sekali koleksi buku. Jadi meskipun sekolah dasar Quran, tapi literasi tidak boleh tertinggal. Iya, betul. Karena dalam Quran juga ada ikro dan uktub. Iya, betul ya Ustaz ya. betul, Mbak. Iya. Kita akan tanya-tanya nih sama Iya, biasanya monggo. yang bertugas di pustakawan ada ustazahnya. Ada ustazahnya sudah Ayu Lestari. Oh iya, Ustazah Ini Ayu. kebetulan ada Iya. petugas perpustakaan. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Ini anak-anak baca apa Ustazah? Oke, cerita Nabi. Oh, kamu smooth. Bukan, kisah smooth dongeng ya? Oh, iya. Ustazah Rizky, Atul. Ustazah Rizky. Ini kalau menumbuhkan minat baca atau pembiasaan apa saja yang ada di perpustakaan SDQ Al-Wahid? Iya. Oke, berarti dari perpustakaan ya. Ini membludak sekali Ustaz. Iya, alhamdulillah. Minat baca siswa itu sangat semangat sekali. Makanya saya programkan untuk per kelas harus ada jadwal tersendiri ya, betul. Ini siapa namanya ini? Malik baca apa? Mr. Man. Oke, banyak sekali koleksi bukunya ya Ustaz ya. Ada berapa kira-kira? 100-an ya. Ini belum ada penambahan buku baru. Masih belum. Insya Allah tahun ajaran baru kita tambahkan baru. Karena nanti ada siswa baru juga, maka untuk buku-bukunya kita Dipindah. tambah kembali. Tambah. Oke, Tretan, ini ada kipas anginnya juga meskipun ruangannya minimalis ya Ustaz. Minimalis. Terima kasih, Makanya Ustazah. di jadwal itu kan setiap harinya harus ada karena Harus ada, iya. tempatnya Minimalis. Nanti Minimalis. mungkin seiring bertambahnya jumlah murid ya, jumlah santri, mungkin nanti diluaskan lagi. oh iya, insya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki yang harus kita Kelola lagi. kelola kembali. Baik, Tretan, ikuti terus kita akan ke lokal-lokal lainnya di lantai 2 ya Ustaz? Di lantai 2. Di lantai 2. Oke, halaman yang luas tadi dan juga ruang perpustakaan juga sudah memadahi. Kira-kira fasilitas apa saja nih Ustaz yang ada di nanti bisa dikenalkan ke Tretan Oh iya, Madura ya. bisa. Ini tangganya ramah anak ya, langsung ada dindingnya. Takut Biar kalau tidak ada bahaya gitu, makanya betul. dindingnya ditinggikan. Oke. Ini lantainya kan berapa? Ini lantainya sampai 2. Oh, 2 aja. Ini masih tiga kelas. Yang ini kelas 3. Kelas 3 ya. 3, yang ini ruangan kelas 2A.
bullying. Ini hasil karya siswa ya? Hasil karya Siswa siswa. SDKI. Oke, ternyata kita di sini sekolah dasar Quran memang berbasis Quran, namun kita tidak fokus pada agamanya saja ya, namun juga karena kepada kan sekarang musim-musim maraknya bullying itu ya, makanya kita juga sambil antisipasi anak agar tidak terjadi bullying di sekolah kami. Mengantisipasi anak untuk tidak melakukan melakukan terjadinya pertengkaran, bullying seperti itu. Ini salah satu caranya ya. Selain kita syiar ke anak-anak ya. Iya, betul Mbak. Di kelas-kelas biasanya untuk tidak bertengkar. Karena bagaimanapun anak kecil kadang ada aja tingkahnya gitu. Dari awalnya bergurau-gurau akhirnya terjadi bertengkar gitu. Ini kelas apa ini, Sat? Ini ruangan apa? Yang ini ruangan kelas 1A sama 1B. Luas ya? Iya. Luas Yang ya? ini langsung ke ruang IT. Yang sering Oke, digunakan ini. untuk Oke, ini ruang IT ya? ruang digital. Ruang digital. Ini lagi belajar apa ini? Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah. Dengan Ustazah siapa? Ustazah Retno. Ini lagi pembelajaran apa ini Ustazah? Ya, lagi belajar apa? Lagi belajar membuat teks tulisan mandiri Microsoft Word. Ini suka nggak kalau ada kelas IT? Suka. Coba ngacung yang suka. Ya, oke suka semua Ustazah ya. Ini masih tergolong baru ya Ustaz ya? Baru, masih kelas 3. Digitalisasinya. Ya, Oke, selama mengajar secara digital seperti ini Ustazah Retno, adakah dampak yang terasa di Ustazah Retno untuk bagi murid dan juga pada pengajar? Ya, mungkin bagi saya dan murid-murid itu secara keseluruhan gitu ya, anak-anak bisa tahu dan bisa mengupdate diri mereka dengan yang bisa mengenal Belajar digital. Ya, bisa mengenal digital lebih luas, bisa dan mengetik nama. Jadi mereka tidak Gaptek ya, betul. jaga teknologi. Ini kalau di rumah pegang HP semua Ustazah ya? Ada. Oh, ini harus dibatasi ya. Pesan Ustazah kalau ke anak-anak nih untuk gak selalu menggunakan gawai, misal untuk apa? Untuk tidak menggunakan gawai. Iya, maksudnya pembatasan menggunakan gawai. Mungkin menggunakan gawainya hanya untuk pembelajaran saja. Ketika misalnya memberikan tugas membuat misal seperti ini, tugasnya membuat tulisan-tulisan keren juga bisa diakses dari HP juga. Baik, terima kasih Ustazah Retno. Ini pembelajaran IT ternyata, jadi setiap ada pembelajaran yang membutuhkan digitalisasi ya Ustaz ya. Ini langsung ke kelas IT. Oke, terima kasih Ustazah Retno. Kita dadah dulu sama kamera. Tuh ya. Datang ke Madura, ini di tempat yang tadi ya, lorongnya Ustazah ya. Ustaz ya, ini ada kelas 1A dan 1B. Sama 1B. Ini murojaah Tretan, jadi kita nanti intip bagaimana keseruannya. Ini kelas 1A. Kelas 1A. Ini kegiatan setiap hari dilakukan sebelum mata pelajaran dimulai, itu ada murojaah. Murojaah. Biasanya. Murojaah Quran atau murojaah Al-Quran, pelajaran? Hafalan Al-Quran ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah siapa? Ana. Ustazah Ana. Ini kelas 1A ya? Kelas 1A. Oke, namanya juga SDKI ya, Sekolah Dasar Quran ya Ustaz ya. Dari sejak dini memang sudah ditanamkan. Kalau untuk target khusus anak-anak menghafal ini ada target khusus Ustazah? Ya, kalau target khusus ya kami harapannya anak-anak keluar SD sudah selesai Hafalannya. Tapi alhamdulillah 3 tahun ini sudah ada yang 3 juz. Juz 3. Sampai juz 3 sudah ada. Kalau kelas 1 ini? Masih juz 30, sudah mau ada yang selesai juz 30. Oh, oke. Siapa yang hampir mau selesai nih? Wah, ya meskipun harus nahan lapar ya kalau murajaah ya. Yang sabar. Oke, ngacung semua Ustazah. Ini Ustazah, ini pasti ada respon dari wali murid yang cukup signifikan untuk mendorong pendidikan khususnya dalam pendidikan Islam. Nah, tanggapan yang terdengar selama ini di sekolah.
Responnya alhamdulillah baik, karena anak-anak di sini kan selain mereka juga diajari ngaji, hafalannya juga, selain itu ada tambahan pelajaran-pelajaran agamanya. Pelajaran agama ya. Oke, ini pulangnya jam 1:30 Ustazah ya. Kalau udah sholat duhur, nanti kita lihat di cuplikan videonya. Tretan ini kalau udah sholat duhur ngapain Ustazah? Setelah sholat duhur, makan siang, terus setelah itu kita tahsinul Quran atau ngaji. Ngaji. Nah, kalau pagi kan tahfidnya, kalau siang Tahsinul Quran. mengajinya. Mengajinya. Memang ini di program seperti Iya, itu di program Ustaz. itu. Betul, Mbak. Oke, jadi kalau memang pagi waktu-waktunya bagus untuk menghafal ya. Memoris, mesti menghafal. Apakah ini bergabung dengan madrasah begitu? Enggak lain. Enggak ya, lain ya. Oke, tapi cukup bagus juga untuk mendorong pendidikan di Kabupaten Pamekasan khususnya di bidang religius dan Qur'ani ya. Terima kasih Ustazah Hana. Terima kasih Pak Ustadz Ustadz Sunario. Tadi kita sama-sama, sudah Mbak. diajak untuk berkunjung dan mengetahui potensi apa saja yang ada di SDQ. Selanjutnya kita akan bahas banyak sekali program yang akan diterapkan oleh Ustadz Sunario selaku kepala di SDQ Plus Al-Wahid. Kita akan alihkan pada rekan saya Sari Purwati dalam sesi podcast. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura. Roadshow kita di Kecamatan Pamekasan masih bergerak dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kita hampir menyelesaikan banyak sekali sekolah yang bisa Tretan tonton di kanal YouTube Klik Madura. Banyak sekali potensi dari satu sekolah dan sekolah yang lain tentu berbeda, tergantung bagaimana kita melihatnya, bahwa upaya-upaya yang dilakukan sekolah terus dilakukan oleh masing-masing sekolah. Dan saat ini saya berada di SDQ Plus Al-Wahid. Tentu ini merupakan sekolah baru di Kabupaten Pamekasan, tapi semangatnya untuk mengikuti lensa sekolah, memperkenalkan pada Tretan Klik Madura potensi dan prestasi yang mereka miliki, ini layak kita apresiasi. Dan saat ini saya berada di sesi podcast bersama Kepala SDQ Plus Al-Wahid. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Saya panggilnya Mbak. Ustadz jadinya Iya, ya. karena sini Biasanya panggil ada bapak, SDQ. panggil ibu, saya panggil Ustadz ya. Ustadz siapa? Ustadz Sunario. Ustadz Sunario. Ustadz Sunario, terima kasih tadi sudah mengajak kita untuk melihat Iya, kondisi sekolah di SDQ Plus Al-Wahid ini, juga melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar dan juga beberapa kegiatan siswa lainnya yang luar biasa. Semuanya rasanya kegiatannya memang berbasis keagamaan ya, Iya, sesuai dengan namanya. SDQ Plus Al-Wahid. SDQ Plus Al-Wahid Iya, gitu. ada plusnya. Ustadz, ini kan baru ya, Iya, termasuk Masih lembaga baru. Masih 3 tahunan. Masih 3 tahunan, Iya. tapi jangan salah Tretan, trust masyarakat untuk sekolah ini luar biasa. Jumlah siswanya hampir mencapai 100 ya, padahal baru 3 sekolah. Kita Tiga nggak tahu, tahun, masih ya 3 tiga kelas tahunan. maksudnya. 3 kelas ya. Kalau 6 kelas saya tidak tahu jumlah siswanya berapa. Mudah-mudahan sampai 150 Ya luar biasa. Ustadz Sunario, Iya. kira-kira apa program yang ditawarkan oleh sekolah ini kepada masyarakat sehingga masyarakat perlu nih melirik sekolah ini, bahwa sekolah ini berbeda dengan sekolah yang lainnya? Baik, yang kami programkan yang ada di sekolah SDQ Plus Al-Wahid itu terutama pembiasaan. Jadi Pembiasaan. awal mula siswa itu masuk kita sambut dengan ramah tamah ataupun Ya, dengan betul. ramah menyambut siswa ketika masuk ke ruangan. Setelah itu baru kita masuk ke ruang aula ataupun ruang musola gitu. Musola. Untuk Oh iya, melaksanakan, musola ya, kegiatan musola utama kegiatan ya. utama untuk melaksanakan program kita yaitu sholat duha berjemaah. Sholat duha berjamaah Sholat semua berjemaah. siswa. Semua siswa. Wah, Itu sudah dianjurkan setiap harinya. Masya Ya, Allah. jadi hari Senin sampai hari Sabtu itu pelaksanaan sholat duha. Walaupun di sini ada upacara bendera, kita tetap melaksanakan Sholat duha dulu, baru upacara bendera. Enggak, upacara Upacara bendera ya, dulu, sholat baru duha. sholat duha. Oke. Nah, setelah program sholat duha, baru kita masuk kepada murojaah, yaitu tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Itu sudah pembiasaan kita, program kita untuk setiap harinya seperti itu. Ustadz, kalau tadi ini menyampaikan bahwa ini adalah sekolah dasar Quran, tentunya berbasis Quran pastinya. Iya, betul, Mbak. Bagaimana dengan pembelajaran akademik ini, Ustadz? Untuk sejauh ini. pembelajaran akademik kita tetap melaksanakan. Oh, tetap Tetap ya. melaksanakan karena kita kan dituntut untuk, karena kita di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, dan ya. kita juga untuk dituntut untuk bisa melaksanakan Menerapkan kurikulum juga, umum merdeka gitu. ya? Iya. Oke, Gitu. oke. Tapi untuk keagamaan kita tetap ada. Iya, Yang umum juga tetap ada karena kita membutuhkan akademik. iya betul. Karena setiap lembaga itu pasti ada
ada pendidikan akademiknya pendidikan ya. akademiknya. Oke. Karena Ustadz, ada olimpiade itu kan yang ya, kita yang harus persiapkan. diikuti Iya, gitu ya, betul, Mbak disiapkan Putri. sekolah ini. Ustadz, kalau kita bilang sekolah dasar Quran, tentunya kita berbicara target hafalan ya Ustadz Iya, ya. monggo. Kira-kira di sini ada target hafalan untuk setiap kelasnya atau seperti apa Ustadz? Setiap kelasnya memang kita tidak terlalu menargetkan pas langsung 5 juz enggak. Karena Enggak. kemampuan Oh, iya, siswa iya, itu enggak oke. sama. Betul, gitu. betul, Kalau kita berbeda. memaksakan untuk mentargetkan harus 5 juz, jadi kan berat untuk anak itu Oh, untuk sendiri. anak didik. Jadi kita lambat laun anak itu bisa menghafalkan setiap harinya. Jadi ada setoran setiap hari untuk anak-anak. Setoran Nah, ya. jadi kemungkinan untuk kelulusan nanti baru kan kita masih kelas 3. Iya, untuk Nanti kelulusan untuk sendiri kelulusan ada itu target. kita targetkan maksimalnya adalah 10 juz Wow. gitu. Untuk Maksimal maksimalnya. 10 juz ya, dengan Sekarang, dituntun ya, oleh dituntun oleh para ustadzah guru-guru ya, ustadzah itu. ustadz dan Nah, ustadzah. sekarang saja sudah ada yang sudah 4 juz. Itu kelas 2. Kelas 2 4 Iya. juz, Masya Allah. Jadi insya Allah target yang kalau sudah kelas 6 Benar-benar SDQ kemungkinan ini. besar itu bisa nyampe ke 10 Masya juz. Allah. Baik, baik Itu, Ustaz. Mbak. Metode apa yang diterapkan di sini sehingga anak dengan mudah bisa Iya, menghafal Ustaz? karena metode itu sangat banyak sekali dalam metode penghafal. Ada juga yang ada metode umi, ada metode tilawati. Tilawati, Sedangkan di sini kita pakai adalah metode tilawati. Tilawati Iya, ya. yang sering Jadi kita gunakan. mereka memang ada kegiatan khusus untuk Iya, setor hafalan untuk nih setor Ustaz. hafalan. Dan Karena- ini diawasi. Iya, diawasi. Oke, Jadi untuk oke. paginya itu programnya adalah menghafal. Kemudian untuk siangnya setelah sholat duhur itu kami setelah makan itu ya, maksudnya setelah makan baru kita masuk kepada tahsilul Quran. Jadi membaca Al-Qur'annya. Mungkin ada yang belum bisa ro ataupun bisa fasih diperbaiki ya, diperbaiki. makharijul hurufnya ya. Jadi kalau paginya Oke. kita khusus untuk menghafalkan. Tapi untuk siang harinya kita genjot untuk perbaikan bacaan Al-Qur'an. Oke. Setelah duhurnya. Baik Ustadz, ini kan masih panjang ya? Iya, betul, masih masih baru panjang. 3 Masih kelas. 3 kelas. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat? Mengingat bahwa Tretan perlu sampaikan pada Tretan Klik Madura bahwa di SDK Plus di SDK Plus Al-Wahid ini juga dilengkapi dengan pendidikan mulai dari TK ya Ustadz ya? TK, iya betul, ada PAUD ada juga. PAUD Jadi sama sudah RA-nya. sepaket bisa di Iya, sekolah sudah ini. karena di bawah naungan Yayasan Al-Wahid. Di bawah naungan Yayasan Al-Wahid. Ini kan betul. masih panjang Ustadz ya? Masih panjang. Masih 3 kelas Masih yang 3 baru kelas, dibuka. ya. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat sendiri Ustadz? Alhamdulillah kalau awal-awalnya ketika masih belum ada SDK-nya, Iya, itu mereka banyak yang menuntut untuk membuka segera dibuka gitu. segera membuka Iya, SDK iya, gitu. iya, betul. Jadi itu awal mulanya biar Karena ada, memang permintaan masyarakat ya. seperti itu. Oke. Jadi sampai sekarang masyarakat antusias karena sudah banyak terbukti dari siswanya itu sudah banyak yang menghafalkan Al-Qur'an. Iya, iya, Sudah iya. sampai 3 juz, 4 juz itu. Jadi Waduh. tertariknya masyarakat itu Positif di ya. bidang tahfidznya itu. Iya, apalagi memang Tretan sekolah ini tidak hanya untuk kegiatan yang berbasis Yang Al-Qur'an, Al-Qur'an saja, tapi juga iya. ada potensi-potensi Ada lain yang potensi juga agama. diberi wadah ya Ustadz. Iya, Salah betul, satunya betul. diantaranya tadi kita melihat drum band ya Ustadz ya. ada drum band, Terus ekstra, juga pramuka, Iya, kemudian ekstra apa namanya? Olahraga. Olahraga, kemudian ya. ada juga banjari. Banjari. Iya, Ternyata betul. rakyat lengkap Iya, di sini ya. alhamdulillah. Jadi tidak hanya bagaimana berbasis Quran, tapi juga kegiatan ekstra lainnya di bidang seni ini diberikan wadah ya Iya, di sekolah diberikan ini. wadah. Baik Ustadz, yang terakhir mungkin Ustadz apa yang ingin disampaikan pada masyarakat ataupun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mengingat track record sekolah ini luar biasa mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Baik, saran saya selaku kepala sekolah SDK Al-Wahid dengan adanya kegiatan lensa Sekolah? pendidik sekolah Kita? kita ini yang bekerja sama dengan Dinas Klik Pendidikan? Madura ya Dinas Pendidikan banyak nampak yang sangat baik Iya, kepada betul. masyarakat karena ini kan untuk memperkenalkan Betul. lembaga-lembaga yang ada di Pamekasan, terutama yang ada di lembaga kami yaitu SDK Al-Wahid. Jadi karena semangatnya masyarakat itu terutama kepada sekolah kami, maka kami tetap memberikan wadah, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian untuk Dinas Pendidikan, harapan saya jangan sampai ada kendor lah dalam kegiatan ini tetap Iya. tetap ada. Tetap disemangati ya, tetap selalu ada. Tiap tahunnya tetap ada Iya, ini. Jadi baik. ini merupakan kebanggaan bagi sekolah kami Iya, karena betul. bisa mengekspos gitu kan, betul. keluar. Jadi Kegiatan masyarakat itu sekolah ya. bisa tahu apa saja kegiatan yang ada di
di sekolah SDK ini. Plus Al-Wahid. Baik, Tretan Klik Madura luar biasa Pak Sunaryo ini selaku leader di SDK Plus Al-Wahid. Tentunya kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sunaryo dan juga Tretan bisa melihat bagaimana potensi-potensi di sekolah ini, tidak perlu ragu lagi menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah ini, karena sekolah ini kalau saya bilang paket lengkap ya, mulai dari pembelajaran Al-Quran, potensi-potensi siswa juga diberi wadah supaya mereka bisa tersalurkan bakatnya ya, Iya, betul, dan betul. mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan layak maksud saya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putri Bapak dan Ibu semuanya di SDK Al-Wahid. Terima kasih Ustadz. Semoga Sama-sama, Mbak. nantinya SDK Al-Wahid semakin besar Iya, dan juga amin, mendapatkan amin. kepercayaan dari masyarakat semakin Iya, tinggi. amin, Terima amin. kasih. Sebelum saya mengakhiri program ini, saya ingatkan pada Tretan Klik Madura untuk menambahkan komentar di kolom komentar, karena bagaimanapun komentar Tretan Klik Madura untuk SDK Al-Wahid sangat bermanfaat sekali supaya bisa menunjang bagaimana pertumbuhan SDK Al-Wahid ini sehingga mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dari saya dan Ustadz Sunaryo, sebelum mengakhiri program Lensa, kita salam Lensa bisa? Iya. Dari kita berdua, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like this.